Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Maulida dengan NIK CP144 dari Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana pembagian hak akses atau security matrix pada modul sales di ODO versi 16. Baik, untuk skenario soalnya, yaitu pada PT Sumber Rezeki, hak akses adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Fadia, yang merupakan sales administrator, memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi semua dokumen penjualan. Dia harus memastikan bahwa setiap anggota tim penjualan memiliki akses yang sesuai untuk melihat dan mengedit dokumen yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Maulida dan Lydia adalah dua anggota tim penjualan yang bekerja keras. Maulida bertanggung jawab untuk semua dokumen penjualan, sementara Lydia mengurus dokumen tertentu saja. Kedua salesperson ini membutuhkan akses penuh ke dokumen mereka sendiri. Namun Fadia juga perlu memastikan bahwa mereka hanya dapat melihat dan mengedit dokumen yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Di sisi lain, Mulyana dan Made adalah bagian dari tim inventory administrator. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola stok produk perusahaan. Hak akses mereka harus memungkinkan mereka untuk memantau stok dan mengatur penyimpanan produk dan memperbarui informasi stok secara real time. Fadia juga perlu memastikan bahwa Maulida dan Lydia dan anggota tim penjualan lainnya tidak memiliki akses ke bagian inventories, tetapi hanya dapat melihat informasi yang relevan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Rudy dan Randy adalah bagian dari tim billing administrator yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan tagihan kepada pelanggan. Mereka harus memiliki hak akses untuk mengelola semua dokumen dan informasi terkait faktur. Fadia harus memastikan bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas dokumen billing, tetapi tetap membatasi akses tim penjualan dan tim inventory hanya untuk melihat informasi tagihan yang relevan dan transaksi mereka. Dengan pengaturan hak akses yang baik, PT Sumber Rezeki dapat menjaga keamanan data dan menjalankan operasional dengan lancar. Pembahasan. Yang pertama, administrator bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola hak akses pengguna pada semua modul di ODO versi 16. Administrator memastikan bahwa setiap pengguna memiliki akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini termasuk memberikan akses penuh kepada mereka yang memerlukan dan membatasi akses untuk mencegah penyalahgunaan. Di sini administratornya yaitu admin_Fadia21. Kemudian sales manager. Sales manager di sini adalah Fadia. Fadia bertanggung jawab dalam menjalankan operasional penjualan di perusahaan. Tugas utamanya adalah mengelola dan mengawasi hak akses serta dokumen-dokumen penjualan. Fadia bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota tim penjualan memiliki hak akses yang sesuai dengan tanggung jawab mereka, serta mengatur dan memonitor proses pembuatan penawaran, pengelolaan pesanan, dan pencatatan penjualan. Selain itu, sales administrator juga dapat berperan dalam memelihara database pelanggan, menghasilkan laporan penjualan, dan berkolaborasi dengan berbagai departemen seperti inventory atau billing untuk memastikan kelancaran dan keakuratan proses penjualan perusahaan. Kemudian ada sales eksekutif. Sales eksekutif di sini dipegang oleh Maulida. Maulida memiliki akses penuh ke semua dokumen penjualan dalam sistem, termasuk penawaran, pesanan, faktur, dan pencatatan penjualan lainnya. Sales user all dokumen
dapat membuat, mengedit, dan mengelola dokumen-dokumen ini, memantau status pesanan, mengelola informasi pelanggan, serta menghasilkan laporan penjualan. Maulida bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penjualan berjalan dengan lancar dan efisien, serta berkolaborasi dengan tim penjualan lainnya untuk mengoptimalkan penjualan dan layanan kepada pelanggan. Kemudian sales representatif, yaitu di sini Lydia atau dia sebagai sales user yang own dokumen. Lydia memiliki tugas utama untuk mengelola dan mengawasi dokumen-dokumen penjualan yang terkait dengan tanggung jawab pribadinya. Lydia dapat membuat, mengedit, dan mengelola penawaran pesanan dan catatan penjualan yang mereka inisial atau yang terkait dengan pelanggan atau prospek yang mereka tangani. Dengan hak akses yang terbatas ini, sales user on dokumen memastikan bahwa mereka hanya dapat mengakses dan mengubah dokumen-dokumen yang relevan dengan pekerjaan mereka, sambil menjaga keamanan dan integritas data penjualan perusahaan. Hal ini membantu dalam menjalankan operasi penjualan dengan efisien dan memungkinkan pelacakan yang lebih baik atas aktivitas dan transaksi mereka. Kemudian selanjutnya ada warehousing manager, yaitu Mulyana sebagai inventory administrator. Mulyana bertugas mengelola dan mengawasi semua aspek terkait stok dan inventoris perusahaan. Mulyana bertanggung jawab untuk memantau persediaan produk, mengatur lokasi penyimpanan, mengelola pergerakan stok, serta memastikan ketersediaan barang yang diperlukan dalam rantai pasokan. Mulyana juga harus mengatur dan mengawasi hak akses ke modul inventoris dalam sistem ERP seperti Odoo. Memastikan bahwa anggota tim hanya dapat mengakses informasi dan mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Selain itu, Mulyana dapat memantau tingkat persediaan dan menghasilkan laporan inventoris dan berkoordinasi dengan tim penjualan dan pembelian untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai dalam memenuhi permintaan pelanggan dan mengoptimalkan manajemen inventory perusahaan. Kemudian selanjutnya ada warehousing staff, yaitu Made sebagai inventory user. Made bertanggung jawab untuk memantau stok barang, mengeluarkan produk dari gudang saat diperlukan, melakukan penerimaan barang yang baru tiba, dan memastikan data inventory tetap akurat dalam sistem. Inventory user juga berperan dalam memastikan bahwa barang-barang yang ditempatkan dengan benar di lokasi penyimpanan yang sesuai serta berkomunikasi dengan inventory administrator tentang pergerakan stok atau masalah inventory yang mungkin muncul. Kemudian ada finance manager, yaitu Rudy sebagai billing administrator. Rudy bertugas dalam mengelola proses perhitungan dan pengiriman tagihan kepada pelanggan. Mereka bertanggung jawab untuk memeriksa data transaksi, menghasilkan tagihan yang akurat, dan mengirimkannya kepada pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Billing administrator juga dapat menangani pertanyaan atau permasalahan yang timbul terkait dengan faktur, memproses pembayaran pelanggan, dan memantau catatan pembayaran. Selain itu, billing administrator berkoordinasi dengan tim penjualan dan departemen lain untuk memastikan bahwa semua transaksi dan tagihan tercatat dengan benar dalam sistem perusahaan sehingga memastikan kelancaran arus kas dan kepuasan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada finance staff, yaitu Randy sebagai billing. Randy bertugas dalam mengelola proses penagihan kepada pelanggan. Hal ini mencakup pembuatan, pengiriman, dan pemantauan faktur atau tagihan untuk produk atau layanan yang telah dibeli oleh pelanggan.
Billing juga bertanggung jawab untuk memeriksa dan memverifikasi informasi transaksi, mencocokkan pesanan dengan faktur, dan memastikan akurasi total yang tertera pada tagihan. Selain itu, mereka juga mengelola pembayaran pelanggan, memantau pembayaran tertunda, menangani pertanyaan atau sengketa pembayaran, serta menyajikan laporan keuangan terkait pendapatan perusahaan. Tugas ini penting dalam menjaga arus kas yang sehat dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui penagihan yang tepat waktu dan akurat. Jadi di sini saya akan membuat terlebih dahulu untuk master datanya, yaitu di Microsoft Excel. Di sini saya akan membagi usernya menjadi 7. Yang pertama ada Fadia sebagai sales administrator, kemudian Maulida sebagai sales user all dokumen, kemudian Lydia sebagai sales user yang on dokumen, kemudian Mulyana sebagai inventory administrator, kemudian Made sebagai inventory user, kemudian Rudy sebagai billing administrator, kemudian Randy sebagai billing. Baik, di sini saya akan langsung mulai saja pembagian hak aksesnya. Jika sudah masuk ke halaman Odoo, di sini kita klik yang menu Home, kemudian di sini kita klik yang Setting. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan mode developernya. Jadi sebelum pembagian hak akses ini diaktifkan terlebih dahulu developernya. Jika sudah diaktifkan, kita klik yang Manage User. Di sini kita bisa input satu-satu, tetapi karena saya sudah membuat data masternya di file Excel, di sini kita klik yang ini saja, favorit, kemudian pilih yang import record. Jika sudah, kita klik yang upload file. Nah, di sini kita klik yang upload master data, kemudian kita open. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih yang tes. Tujuannya yaitu untuk melihat data yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Nah, di sini karena saya sudah menginput datanya, jadi dia tidak bisa menginput data user yang sama. Jika teman-teman baru pertama kali menginput, nanti dia bacaannya nanti data yang teman-teman input di sini valid. Ini karena saya sudah menginput datanya, makanya dia tidak bisa.
Nah, jadi di sini ini data yang sudah saya input, yang Fadia, Lydia, kemudian Made, Maulida, Mulyana, Randy, dan Rudy. Di sini saya akan membagi hak akses untuk ketujuh user yang saya input. Pertama, Fadia. Fadia di sini dia sebagai sales administrator. Di sini di sales ini kita buat yang administrator, kemudian yang di accounting ini kita kosongkan, website kosongkan, human research kosongkan, service kosongkan, inventory kosongkan, purchase kosongkan, email marketing kosongkan, kemudian administration kosongkan, kemudian employee kosongkan, kemudian yang kontak creation ini saya kosongkan karena dia hanya berperan sebagai sales administrator. Kemudian Maulida di sini berperan sebagai sales user yang all dokumen. Ini user type-nya internal user. Yang di sales ini kita buat yang user all dokumen, kemudian accounting kosongkan, service kosongkan, inventory kosongkan, marketing kosongkan, administration kosongkan, yang human research juga dikosongkan. Sama seperti Fadia tadi, yang contact creation juga dikosongkan. Kemudian selanjutnya Lydia. Lydia di sini berperan sebagai sales user yang own dokumen. Sama seperti tadi, di sini di bagian salesnya dibuat yang sales user own dokumen, yang lain dikosongkan. Kemudian yang di bawahnya yang contact creation juga dikosongkan. Kemudian ada Mulyana. Nah, Mulyana di sini dia berperan sebagai inventory administrator. Jadi di sini yang diisi di bagian inventory saja, administrator. Kemudian yang di bawah contact creation dinonaktifkan. Selanjutnya ada Made. Made di sini berperan sebagai inventory user. Dia akan membantu si Mulyana sebagai inventory administrator. Jadi di sini di bagian inventory kita bikin di sini dia sebagai user. Yang lainnya dikosongkan. Kemudian di bawahnya yang contact creation juga dikosongkan sama seperti yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu Rudy
Rudy di sini berperan sebagai billing administrator. Di sini kita buat dia billing di accounting ini. Di sini kita buat yang chief accountant. Kemudian sama seperti yang lain di contact creation dikosongkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada Randy sebagai billing. Dia akan membantu si Rudy di dalam bagian finance, accounting, billing. Di sini kita buat billing. Kemudian yang di contact creation ini kita kosongkan sama seperti yang lain. Maaf tadi di bagian Rudy. Saya buat billing. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan melihat pembagian hak aksesnya. Pada bagian sales administrator ini yang bisa mengakses cuman si Fadia. Dan ini saya admin Fadia 21. Karena baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan cari sales user yang all dokumen atau semua dokumen. Nah, di sini yang bisa mengakses tadi yaitu si Maulida. Untuk sales user all dokumen. Fadia juga bisa mengakses karena dia di sini juga sebagai sales administrator. Jadi dia bisa mengakses yang sales user all dokumen. Untuk selanjutnya kita akan cari yang own dokumen. Kunci tempat bunyi di atas saja. Nah, di sini yang bisa mengaksesnya itu si Lydia. Karena dia yang membuat dokumennya. Kemudian di sini Maulida juga bisa akses, dan di sini Fadia juga bisa akses.
Baik yang untuk inventory administrator, di sini yang bisa mengakses yaitu Mulyana. Untuk selanjutnya inventory user. Nah, di sini yang bisa mengaksesnya itu si Made. Kemudian si Mulyana juga bisa mengakses karena dia sebagai inventory administrator. Untuk selanjutnya kita akan cek bagian billing. Nah, di bagian billing itu yang bisa mengakses yaitu Rudy sebagai billing administrator dan Randy sebagai billing user. Baik secara keseluruhan dalam implementasi hak akses menggunakan security matrix pada modul sales di Odoo versi 16 untuk PT Sumber Rezeki telah berhasil dibagi berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Hal ini memungkinkan administrator, dalam hal ini Fadia sebagai sales administrator, untuk menjaga keamanan data dan mengatur akses secara terstruktur. Maulida dan Lydia, anggota tim penjualan, memiliki akses sesuai dengan tugas mereka. Sementara Mulyana dan Made dari tim inventory administrator hanya dapat melihat informasi yang relevan. Begitu pula dengan Rudy dan Randy dari tim billing administrator. Mereka juga memiliki kontrol atas dokumen billing tanpa mengganggu hak akses tim penjualan dan tim inventory. Dengan pengaturan hak akses yang baik, PT Sumber Rezeki dapat menjalankan operasional dengan lancar sambil menjaga keamanan dan integritas data perusahaan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.